Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada kesempatan hari ini kita berada dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita pada jalan yang terang, yaitu dinul Islam. Muslimin muslimat rahimakumullah. Saat ini kita memasuki bulan Muharram tahun 1443 Hijriah. Bulan Muharram adalah salah satu di antara 4 bulan mulia yang diungkapkan Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, dan salah satu di antaranya adalah terdapat 4 bulan haram. Haram artinya suci atau terlarang. Para ulama dan ahli tafsir telah bersepakat bahwa yang dimaksud dengan 4 bulan haram pada ayat tersebut adalah bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Pada masa Rasulullah SAW, peperangan pun harus dihentikan demi memuliakan keempat bulan tersebut. Ini artinya kita sebagai umat Islam dilarang melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui batas. Kita diajarkan untuk tidak berbuat zolim, baik kezoliman dalam arti yang terkecil seperti berbuat dosa, menganiaya diri sendiri, maupun kezoliman dalam lingkup yang lebih luas seperti berbuat zolim kepada orang lain, kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Artinya, dalam bulan-bulan tersebut, khususnya pada bulan Muharram ini, kita dianjurkan untuk meningkatkan amal ibadah, amal kebajikan dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah dan dianjurkan kepada umatnya adalah berpuasa pada tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Pada bulan Muharram ini kita mengenal puasa Asyura, yaitu puasa hari ke-10. Asyura sendiri dari kata asyar yang artinya 10. Dalam catatan sejarah Islam, puasa Asyura telah dilaksanakan oleh kaum Quraisy Mekah jauh sebelum kedatangan Islam. Nabi Muhammad SAW juga mengerjakannya. Dalam tradisi Yahudi di Madinah, pasca umat Islam hijrah ke kota Madinah tahun 2 Hijriah, Yahudi membiasakan berpuasa pada tanggal 10 Muharram tersebut. Hal ini mereka lakukan adalah dalam upaya mengikuti tradisi Nabi Musa alaihissalam yang berpuasa pada tanggal tersebut sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah karena telah membebaskan umatnya, yaitu kaum Bani Israel, dari kezoliman Raja Fir'aun di Mesir kala itu. Melihat fenomena tersebut, kemudian Rasulullah berkata, Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Dari sinilah kemudian tidak hanya Rasulullah yang mengerjakan puasa pada tanggal 10 Muharram, tapi umat Islam pun kemudian dianjurkan untuk melaksanakan puasa tersebut. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah ibnu Abbas, bahwa
anjuran Rasulullah terhadap umatnya untuk mengerjakan puasa pada tanggal 10 Muharram ini menyisakan sedikit pertanyaan. Kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, ini hari yang diutamakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Mendengar hal tersebut, kemudian Rasulullah bersabda, "Jika aku masih hidup hingga tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa pada tanggal ke-9-nya juga." Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1253. Kemudian Rasulullah ternyata wafat sebelum bulan Muharram tahun berikutnya, yaitu tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Kemudian karena Rasulullah telah menyatakan bahwa beliau berencana ingin mengerjakan puasa pada tanggal 9 Muharram, maka umat Islam mengerjakan puasa tersebut, sehingga kita mengenal dengan istilah puasa Tasu'ah, yaitu dari kata tis'ah artinya 9. Muslimin, muslimat, rahimakumullah. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10 di bulan Muharram yang kita kenal dengan puasa Tasu'ah dan puasa Asyura dihukumi sunnah. Hal ini berdasarkan hadis riwayat dari Aisyah bahwa Rasulullah bersabda, "Man syaa falyasumhu wa man syaa falyuftirhu." Siapa yang berkehendak untuk berpuasa, silahkan berpuasa, dan siapa yang berkehendak untuk berbuka, silahkan berbuka. Artinya siapa yang berkehendak untuk tidak berpuasa, tidak apa-apa. Hadis riwayat Bukhari. Adapun keutamaan puasa Asyura adalah bahwa Rasulullah pernah bersabda, puasa Asyura tanggal 10 Muharram itu dapat menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1162. Adapun keutamaan dari puasa Asyura yang kedua adalah ia posisinya berada 1 tingkat di bawah puasa Ramadan. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Afdolus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdolus solati ba'dal faridah salatul lail." Yang artinya bahwa puasa yang lebih utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasanya di bulan Allah, yaitu bulan Muharram, dan sholat yang lebih utama setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, berdasarkan keutamaan-keutamaan yang telah saya sebutkan tadi, maka saya pribadi khususnya dan kami dari madrasah umumnya mengajak seluruh siswa-siswi MTSN 1 Kota Kediri untuk melaksanakan puasa sunnah Tasu'ah tanggal 9 Muharram dan puasa sunnah Asyura tanggal 10 Muharram, atau salah satu dari keduanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat melaksanakan puasa sunnah ini dengan penuh keikhlasan dan istiqomah. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul musta'an fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.